Para dokter sedang memindahkan seorang wanita di atas tandu yang ditutupi kain putih bernoda darah sementara seorang anak kecil mengamati wanita itu. Di malam yang dingin dan sunyi anak itu sedang memperhatikan tangan wanita di atas tandu yang tidak bergerak. Seseorang menyebutkan bahwa bayangan saat ibunya terbunuh terus terputar di benaknya. Putra wanita itu merasa seolah-olah tersesat dalam kegelapan tanpa udara. Dia membayangkan bahwa satu-satunya jalan keluarnya adalah kematian dan tepat saat dia hendak menyerah. Seorang gadis bertanya apa yang sedang dilakukan anak laki-laki itu. Dengan mata berkaca-kaca anak itu menatap orang yang ada di hadapannya, yang tampak seperti cahaya di ujung terowongan duduk di kursi dengan pakaian anggun dan mata yang penuh rasa ingin tahu. Seseorang menyebutkan bahwa gadis itu memberinya kehangatan dan alasan untuk hidup. Gadis kecil itu memegang tangan anak laki-laki itu sambil mencari sesuatu di dalam tas kecilnya, yang berwarna biru lalu dia meletakkan permen stroberi di tangan anak laki-laki itu. Dia berkata kepada anak kecil itu bahwa, mungkin dia sedang dalam situasi yang buruk saat itu tetapi pada akhirnya hidup memperlakukan semua orang dengan sama. Dengan penuh harap gadis itu berkata bahwa ibunya memberitahunya bahwa hidup itu seperti buah prem selalu asam sebelum menjadi manis. Mengejutkan anak laki-laki itu setelah mengatakan bahwa jika dia bisa bertahan sedikit lebih lama, hidupnya akan membaik. Gadis kecil itu berdiri untuk pergi ketika anak laki-laki yang putus asa itu menanyakan namanya sambil tersenyum. Gadis dengan tanda kupu-kupu di pipinya melambai, sambil berkata itu akan menjadi rahasia dan jika takdir mengizinkan mereka akan bertemu lagi. Hari itu cerah dan indah, menyinari bunga-bunga putih. Cahaya menerobos masuk ke kantor yang hampir kosong. Seorang pria berkeringat karena kepanasan sambil mengevaluasi seorang siswa tertentu. Guru sastra tua itu berkata, dia punya ekspektasi besar pada murid pindahan itu saat gadis itu memberinya sehelai kain putih kecil Lin Wuxia. Gadis pindahan dengan kupu-kupu di pipinya yang sekarang berusia 17 tahun berterima kasih atas pujian guru itu dan menyatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik, agar tidak mengecewakannya. Sambil menyeka keringatnya guru itu berkomentar bahwa sekolah sudah membuat penawaran lain kepada gadis itu dan mengungkapkan keterkejutannya bahwa kali ini dia menerima tawaran itu. Seorang gadis muda dengan paras yang cantik dan mata berwarna madu menatap pria yang lebih tua di depannya. Lalu dia menyatakan bahwa kali ini dia punya alasan untuk menerima tawaran sekolah. Ditugaskan di kelas 3 tahun kedua kelas yang sama sedang dalam keadaan berantakan. Karena keributan para siswa yang bermain dan berbicara seseorang, memukul sesuatu yang terbuat dari kayu untuk membuat suara menarik perhatian dan meminta para siswa untuk diam. Guru sastra meminta para siswa untuk menyambut teman sekelas baru mereka yang akan segera menjadi ketua kelas baru mereka. Gadis muda dengan rambut panjang dan seragam sekolah memperkenalkan dirinya sebagai Lin Wuxia dan berkata senang bertemu dengan mereka. Dan kelas dengan cepat dipenuhi dengan bisikan dan spekulasi tentang gadis itu. Gadis muda itu bertanya pada guru di sebelahnya, di mana dia harus duduk dan dia menjawab bahwa dia bisa duduk di mana saja yang kosong. Seorang anak laki-laki mengangkat tangannya dan mengumumkan bahwa ada kursi kosong di sebelahnya dan akhirnya mengundang gadis itu untuk duduk di sana. Sang protagonis berjalan ke tempat itu, sambil menerima tatapan semua orang di ruangan itu. Lalu orang-orang berkomentar lega karena gadis itu tidak duduk di sebelah siswa tertentu, yang tidak hadir di kelas saat itu. Gadis muda itu menatap kedua meja kosong yang dilewatinya. Ketika dia melihat sebuah buku catatan di atas salah satu meja dan nama yang disebutkan para gadis tadi tertulis di buku catatan itu. Di atas meja itu. Dia kemudian duduk di sebelah anak laki-laki yang memperkenalkan dirinya sebagai Ning Cheo, dan setelah memperkenalkan dirinya, bertanya, apakah anak laki-laki itu juga direkrut oleh sekolah? Anak laki-laki itu meliriknya ke samping sambil mengomentari selektivitas sekolah itu. Dengan siswa-siswa berprestasi untuk mempertahankan standar yang tinggi, ia tampak tidak fokus. Gadis muda itu hanya menanggapi tanpa minat. Jam di dinding menunjukkan pukul 2:20 siang ketika guru mengumumkan akhir pelajaran, dan bahwa ketua kelas harus mengumpulkan tugas. Sepatu sekolah hitam berjalan menyusuri koridor. Gadis muda berseragam sekolah dan berambut gelap itu berjalan menyusuri koridor sekolah yang sepi saat menuju ke toilet perempuan. Para gadis di toilet perempuan menyayangkan ketidakhadiran seseorang di sekolah dan fakta bahwa mereka telah berdandan untuk anak laki-laki itu, yang bolos kelas. Para gadis itu tertawa sambil bercanda tentang anak laki-laki itu ketika pintu toilet terbuka. Salah satu gadis di toilet tersenyum hangat pada gadis muda yang masuk ke toilet itu, katanya. Dia pikir gadis itu berbohong ketika memberitahunya bahwa dia akan bersekolah di sana. Matahari menerangi area sekolah. Dengan gembira gadis muda itu merentangkan tangannya berkomentar bahwa nilai ujian UX hampir lebih baik daripada siswa terbaik di institusi itu. Hal ini menarik perhatian gadis bermata terang yang berhenti minum dan memainkan ponselnya untuk bertanya siapa siswa terbaik itu. Sambil tersipu, teman gadis muda itu menyebutkan nama Ban Shang, orang yang sama yang disebutkan banyak gadis.
Sambil tersenyum gadis dengan tanda kupu-kupu itu bertanya apakah itu anak laki-laki yang sama dari observatorium. Teman gadis itu menjelaskan bahwa keluarga anak laki-laki itu telah menyumbangkan 2 gedung laboratorium ke institusi tersebut, dan bahwa observatorium itu miliknya. Si rambut coklat bertanya apa yang akan dilakukan temannya dan tanpa banyak minat. Gadis muda berambut gelap itu berkomentar bahwa dia akan pergi ke observatorium untuk mengambil tugas bahasa Mandarin. Dengan bersemangat, si rambut coklat mengumumkan bahwa dia akan membantu ketua kelas dengan mengambil ponsel dari tangannya. Dia kemudian mulai mengetik di ponsel gadis itu mengedipkan mata pada sang ketua kelas dan mengumumkan bahwa pada hari Sabtu pukul 5 sore, dia akan mengambil pekerjaan rumah anak laki-laki itu. Dia dengan cepat meminta bantuan temannya untuk memutuskan pakaian apa yang akan dikenakan untuk acara itu. Waktu berlalu dan hari Sabtu pukul 5 sore pun tiba. Si rambut coklat mencatat dalam hati bahwa sekolah tidak mengizinkan siswa untuk bekerja di luar sekolah dan karena alasan itu hari itu akan menjadi hari terakhirnya bekerja ketika sesuatu di depannya menarik perhatian mata berwarna madunya. 2 orang pria tampaknya sedang berkelahi satu sama lain. Gadis muda itu dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon keamanan mengumumkan bahwa dia adalah seorang resepsionis di warnet dan bahwa ada orang yang membuat masalah di dalam. Seseorang kemudian melemparkan kartu identitas ke meja warnet. Pemuda itu pergi membawa anak laki-laki yang berdebat dengannya mengumumkan bahwa dia akan membayar kerusakannya, yang disebabkan oleh perkelahian mereka. Sesuatu menarik perhatian gadis itu saat dia melihat kartu identitas di atas meja. Nama di kartu identitas itu adalah Ban Sheng. Sepatu berwarna terang berlari di jalanan yang basah oleh hujan gadis itu tampak terburu-buru. Berlari menembus hujan. Sambil berlutut di tanah dan memegangi kaki orang di depannya, seorang anak laki-laki memohon untuk tidak dipukuli. Orang di depannya mempertanyakan permohonan anak laki-laki itu mengatakan bahwa sudah terlambat dan memerintahkan anak-anak di sebelahnya untuk memulai. Namun sebelum apapun bisa terjadi, dia menarik perhatian teman sekelasnya. Shang hanya melirik ke samping pada gadis muda itu. Gadis cantik dengan kupu-kupu di pipinya menatapnya dengan canggung karena situasi itu, lalu anak laki-laki yatim piatu itu dengan cepat mengenali gadis kecil tersebut, yang kini telah dewasa yang berkomentar kalau anak laki-laki yang berlutut itu hampir dipukuli oleh 3 orang dan itu membuat Bain tersenyum. Anak laki-laki itu mengambil sesuatu yang terlihat seperti tongkat pemukul dengan tangan kanannya dan mengangkatnya untuk disandarkan di bahunya. Mengatakan kepada anak laki-laki yang berlutut di depannya bahwa ada orang yang membelanya jadi dia harus memperhatikan baik-baik. Ketakutan, dan dengan kacamata retak anak laki-laki itu menatap orang di depannya yang menyandarkan tongkat pemukul di wajahnya yang terluka. Mengatakan dia akan memberinya sebuah bantuan sambil tersenyum dia berkata bahwa bantuan itu adalah untuk terus memukuli anak laki-laki yang berlutut itu tetapi sebuah tangan dengan lembut meraih jaketnya dan gadis itu memanggilnya teman sekelas Ben Shay lagi. Tak lama kemudian dengan sebatang rokok di bibirnya dia menatap orang yang memegang jaketnya dia memandangi gadis muda itu lekat-lekat. Dan dengan cepat menarik lengannya untuk melepaskan diri dari cengkeraman di jaketnya dengan marah gadis muda itu bertanya mengapa dia memukuli anak itu. Di tanah, namun seorang anak laki-laki yang sangat mirip dengan pemuda itu menjadi tegang dan bertanya apa yang sedang dikatakan gadis itu. Tetapi dia dihentikan oleh pemuda itu untuk melanjutkan bicaranya lalu dia menjatuhkan tongkat pemukul itu membiarkannya jatuh ke tanah menakuti anak laki-laki yang masih berlutut. Tak lama kemudian Ban menyuruh anak laki-laki yang ketakutan itu untuk pergi dari sana dan dengan cepat anak itu lari sambil berterima kasih padanya. Gadis berambut gelap itu mempertanyakan fakta bahwa anak laki-laki itu punya janji dengan teman sekelas. Si Jia untuk mengantarkan PR-nya, dan malah berada di sana pemuda itu hanya menghela napas mengembuskan asap rokoknya. Setelah selesai dia membuang rokoknya, dan mengaku bahwa dia bukan tipe yang mengambil inisiatif melihat gadis itu masih tidak mengerti. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika seseorang seperti gadis berambut gelap di depannya, mengejarnya dia mungkin akan tertarik. Namun gadis muda itu dengan ekspresi marah hanya menjauh dari pemuda itu. Kemudian ponselnya di saku celana jeansnya mulai berdering dia mengambil ponselnya dan melihat pesan dari temannya. Mengatakan bahwa anak laki-laki itu tidak mengantarkan tugasnya di tempat yang dijanjikan dan dia sudah menunggu berjam-jam. Cuacanya sangat dingin dan badai topan mendekat gadis berambut gelap itu melihat pesan-pesan itu dan mulai mengetik di ponselnya. Dia menyuruh temannya untuk tidak khawatir karena dia sendiri yang akan ke sana menjemputnya tanpa menoleh ke belakang. Gadis berambut gelap itu berbalik dan pergi meninggalkannya di belakang anak laki-laki itu terus memperhatikan wanita itu pergi. Ketika saudaranya mengumumkan bahwa badai topan akan datang sang kakak, lalu hanya menepuk kepala adiknya dan memberitahunya bahwa mereka harus pergi dengan tatapan berpikir pemuda itu menatap ke depan dan menghela napas saat dalam hati menyadari bahwa gadis itu, dengan kupu-kupu di pipinya tidak mengenalinya hujan turun dengan deras di suatu tempat. Dan protagonis cantik berpakaian hitam yang indah itu tampak sedih saat seseorang melindunginya dari hujan. Teman berambut gelapnya melindunginya dan meminta maaf sambil berkata dia terjebak macet itulah sebabnya dia terlambat.
Sambil menangis, sang protagonis memeluk wanita berambut gelap itu dengan erat berterima kasih padanya sementara temannya menghiburnya. Wanita muda itu berkomentar bahwa lain kali jika tidak ada yang datang, dia tidak boleh menunggu dengan canggung gadis itu hanya berkata dia bosan. Mereka berdua bersiap untuk pergi ketika gadis muda yang terlihat sedih itu mulai berbicara tapi temannya meyakinkannya bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun apa yang telah terjadi di sana. Keduanya berjalan berbagi payung di tengah hujan lebat ketika gadis muda itu meminta mereka untuk berhenti. Karena dia perlu membeli sesuatu dan sambil tersenyum, dia bertanya pada seorang penjual apakah mereka menjual rokok merek tertentu. Yang dengan cepat dijawab oleh penjual itu bahwa rokoknya sudah habis terjual. Dengan canggung dia berkomentar bahwa seseorang hanya menyukai merek itu. Karena tidak mengerti, gadis berambut gelap itu menatap temannya sambil bertanya-tanya apakah orang-orang seperti teman sekelasnya Ben benar-benar sebegitu berharganya. Gadis berambut gelap itu mengisi botol minumnya dengan air. Sementara gadis-gadis di belakangnya mengomentari kecantikannya yang luar biasa dan berkata mereka akan menanyakan di kelas mana dia berada. Dengan bersemangat, salah satu dari mereka mendekati gadis itu dan bertanya apakah dia boleh bertanya sesuatu sambil menyentuh bahu gadis itu dengan lembut, tapi teman sekelasnya itu malah melirik dengan canggung pada dasi kupu-kupu biru milik gadis berambut gelap itu dan bertanya apakah dia murid kelas F. Tanpa mengerti, gadis muda itu membenarkan bahwa memang benar. Dengan nada meremehkan, gadis itu berkata tidak apa-apa sambil meremas kertas di tangannya dan melemparkannya ke tempat sampah di dekat gadis berambut gelap itu. Dia pergi dengan marah sambil bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya bahwa gadis yang satunya adalah murid kelas F sambil diperhatikan oleh gadis berambut gelap dan teman sekelas di sebelahnya. Dua orang lainnya yang bersama gadis pemarah itu mulai mengejek gadis muda tersebut karena menjadi murid kelas F dan mengatakan kalau menurut mereka dia terlihat miskin. Teman sekelas gadis itu, Wuxia, memintanya untuk mengabaikan para murid kelas A karena mereka selalu bertindak sombong terhadap murid kelas F. Keduanya berjalan bersama menyusuri koridor. Teman sekelas yang berkacamata itu berkomentar bahwa dia duduk di sebelah gadis muda itu dan tersenyum senang ketika mengetahui bahwa gadis berambut gelap itu sudah tahu namanya adalah Fang Mo. Kemudian gadis berambut gelap itu yang terlihat bingung bertanya mengapa para murid memanggilnya murid kelas F. Mo kemudian menjelaskan bahwa murid kelas A memakai dasi kupu-kupu merah dan murid kelas F memakai dasi kupu-kupu biru. Begitulah cara mereka membedakan diri. Masih bingung, gadis berambut gelap itu bertanya apa bedanya antara murid kelas F dan murid kelas A. Lalu teman sekelasnya yang berkacamata menjelaskan bahwa murid kelas A biasanya berasal dari keluarga yang baik dan mendapatkan nilai bagus sehingga mereka selalu menjadi yang teratas di bidangnya. Akan tetapi, murid kelas F itu beragam karena mereka bisa saja mendapat nilai jelek berasal dari keluarga biasa atau merupakan murid pindahan dari sekolah lain dan dianggap lemah serta biasa-biasa saja. Pada dasarnya mereka adalah murid dari kelas sosial yang berbeda, yang kebetulan berada di sekolah yang sama, tapi murid kelas A cenderung memandang rendah murid kelas F yang biasanya hanya mengabaikan para murid kelas A. Ketika tiba-tiba teman kakak kelas sang protagonis memeluknya dari belakang mengatakan bahwa dia telah mencarinya dan bertanya apakah mereka bisa makan siang bersama. Sambil ditarik pergi, gadis muda itu hanya mengatakan iya dia ikut. Sementara gadis berkacamata itu hanya mengucapkan selamat makan siang kepadanya. Kafetaria itu tampak agak sepi. Hanya ada beberapa teman sekelas dan makanan di sana terlihat lezat. Dia mengatakan bahwa makanan itu dibuat oleh tongkat sihirnya. Dan jika gadis berambut gelap itu menginginkan sesuatu, dia hanya perlu memintanya saja. Gadis berambut gelap itu kemudian mengulurkan tangannya untuk memberikan segelas limun tanpa gula kepada temannya sambil mengeluh bahwa rasa ini lebih cocok dengan seleranya dan dia lebih menyukainya dengan gula. Orang-orang memperhatikan kedua teman itu makan bersama dan mempertanyakannya karena si dia adalah murid peringkat A berbeda dengan gadis berambut gelap yang merupakan murid peringkat F dengan semangat. Dia berterima kasih pada temannya atas perhatiannya, karena dia sedang mencoba mengurangi gula, lalu seseorang memasuki kafetaria. Dua anak laki-laki berjalan melewati pintu kafetaria, dan salah satunya tampak stres teman Ban yang memanggilnya Kak. Sedang stres, dan berkata bahwa seseorang berkacamata telah mencuri uang dari seorang wanita. Dia kemudian meminta kakaknya untuk menghajar anak itu, karena dia berani-beraninya memberitahu semua orang bahwa Ban yang telah mengirimnya ke rumah sakit. Tapi si rambut coklat itu segera meminta temannya untuk berhenti dan dia tidak boleh memberitahu siapapun tentang hal itu. Saat ditanya oleh temannya mengapa dia harus menanggung kesalahan itu, para gadis sedang makan dengan tenang. Ketika si gadis berambut coklat menarik perhatian si gadis berambut gelap dengan gembira. Si rambut coklat berkata bahwa cowok itu ada di sana untuk makan siang, membuat temannya menoleh untuk bertanya siapa, dan si rambut coklat memberitahu bahwa itu Shang, dan bahwa dia duduk dua kursi di belakang mereka. Lalu si rambut coklat berdiri dan mengambil segelas minuman di tangannya, mengatakan bahwa dia akan bertukar gelas dengan temannya. Karena cowok itu suka minuman manis, jadi dia akan membawa gelas itu kepadanya dan mengambil kesempatan untuk bertanya tentang janji temu mereka,
Yang dia lewatkan sambil bersenandung, gadis muda itu berjalan menjauh dari temannya dengan gembira. Gadis berambut gelap itu memperhatikan temannya mendekati si cowok-cowok itu sedang asyik dengan ponselnya mengabaikan si rambut coklat di sampingnya. Yang sedang berbicara dengannya dengan gugup, dia hanya terus memainkan ponselnya tanpa peduli. Sementara gadis muda itu menatapnya dengan kening berkerut. Si rambut coklat memanggil temannya saat dia duduk kembali di meja dengan gembira. Si rambut coklat muda itu berkomentar bahwa cowok itu punya kok di mejanya, tapi dia menerima minumannya. Penasaran, si gadis berambut gelap bertanya tentang janji akhir pekan, dan si rambut coklat pun menjawab bahwa cowok itu sudah meminta maaf karena tidak datang. Karena sesuatu yang tak terduga telah terjadi, dan karena cowok itu memutuskan untuk meminum minumannya, si rambut coklat memutuskan untuk memaafkannya. Saat itulah gadis berambut gelap itu melirik ke samping untuk menatapnya, dan dia menyadari tatapan gadis itu padanya. Dia mengambil minuman yang diterimanya dari si rambut coklat, dan menusuk tutupnya dengan sedotan untuk meminumnya. Cowok itu menatapnya dengan senyum provokatif saat dia meminum minumannya. Menyadari tindakan cowok itu, gadis muda itu berbalik kembali sedikit malu, bertanya-tanya apakah dia sengaja melakukannya. Kedua teman sekelas itu sedang berjalan ke ruang kelas mereka ketika gadis berkacamata itu bertanya tentang keributan di dalam kelas. Sekelompok gadis sedang berbicara di antara mereka tentang merapikan riasan untuk menarik perhatian seseorang. Ketika mau menyadari alasan keributan itu, Ben telah muncul di ruang kelas. Seorang teman sekelas bertanya, apakah dia menonton pertandingan basket tadi malam? Saat gadis berambut gelap itu melewati si cowok, dia menatapnya tajam begitu menyadari kehadirannya di sana. Gadis berkacamata berambut pendek itu mengomentari anak laki-laki di depan mereka sambil menyerahkannya kepada perwakilan kelas. Tugas bahasa Mandarin gadis muda itu kemudian menyebutkan tato yang dimiliki anak laki-laki itu di pergelangan kakinya, yaitu tato bunga lili hitam. Mereka bilang tato itu dibuat karena seorang gadis yang disukai anak itu, dan bahkan peraturan sekolah pun tidak bisa menghentikannya. Gadis berambut gelap itu menatap sesuatu di depannya sambil tenggelam dalam pikirannya. Saat teman berkacamatanya berkomentar bahwa orang sepertinya seharusnya tertarik pada seorang murid, tiba-tiba seseorang melempar buku latihan ke mejanya. Gadis muda itu menatap orang di depannya saat Shang memberitahunya bahwa lain kali dia harus mengirim orang lain. Hal itu menarik berbagai tatapan dan pertanyaan dari seluruh kelas. Kemudian teman sekelasnya tampak takjub dengan interaksi sosial kecil antara perwakilan kelas dan laki-laki itu, dan mempertanyakan kalimat terakhir laki-laki itu, di mana Lin berkata itu bukan apa-apa dengan ekspresi kesal. Gadis berambut gelap itu dalam hati menegaskan betapa tidak menyenangkan dan sombongnya anak laki-laki itu sejak pertama kali dia berbicara dengannya. Lalu sebuah suara dari pengeras suara sekolah meminta semua siswa untuk segera berkumpul di lapangan untuk pertemuan motivasi semester baru, dan bahwa OSIS akan melakukan inspeksi mendadak terhadap seragam dan perilaku kelas. Semua siswa sedang menuju ke lapangan ketika teman sekelasnya yang berkacamata menyadari bahwa gadis muda itu tidak mengenakan lencana identitas di seragamnya. Gadis itu kembali ke kelas untuk mencari lencananya, dan meminta teman sekelasnya untuk menunggunya di lapangan. Lorong itu kosong saat gadis itu berjalan melewatinya, mencari lencana identitasnya, dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa kehilangannya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat dua pasang sepatu kets putih dan sebuah tato lili di kaki kiri berhenti di depannya. Saat melihat ke atas, laki-laki muda itu sedang menatapnya. Dengan senyum di wajahnya, dia mengulurkan tangannya dan bertanya apakah dia sedang mencari lencana identitasnya karena lencana itu ada di tangannya. Karena tidak mengerti, gadis itu mengambil lencananya dari tangan pria itu dan berterima kasih karena telah mengembalikannya. Laki-laki itu bergerak mendekati Lin muda, dan dia berkata bahwa dia tidak menemukan lencana gadis itu karena yang itu baru. Anak laki-laki itu tersenyum, menyadari bahwa gadis itu tidak tahu apa yang dia maksud, dan dia berjalan pergi mengingatkannya untuk membayar 12 yuan. Gadis berambut gelap itu berbalik untuk melihat pria itu yang berjalan pergi, bertanya-tanya dalam hati mengapa dia menolongnya jika dia memperlakukannya dengan sangat buruk. Lapangan sekolah segera penuh dengan siswa. Setelah pengumuman pertemuan motivasi untuk semester baru, sambil berbisik, gadis muda rabun jauh itu bertanya kepada teman sekelasnya yang berambut gelap yang baru saja bergabung dengan kelompok itu apakah dia sudah menemukan lencana identitasnya. Karena OSIS akan segera melakukan inspeksi dan gadis berambut gelap itu tidak boleh membiarkan rambutnya tergerai. Ketika tiba-tiba seseorang menarik perhatian gadis muda itu, membuat gadis cantik rabun jauh itu terkejut. Ketua OSIS berambut merah yang mengenakan seragam sekolah dengan dasi kupu-kupu merah bertanya apakah Yang Wixia sudah hafal peraturan sekolah dan bahwa dia punya waktu 1 menit untuk mengikat rambutnya. Namun murid muda itu menjelaskan bahwa dia tidak bisa mengikat rambutnya saat itu, dan bahwa situasinya sudah dijelaskan kepada para guru sebelum dia masuk sekolah. Dengan nada menghina, si rambut merah bertanya, apakah yang disebut murid F menjadi terlalu besar kepala dan mempertanyakan apakah Lin berpikir bahkan OSIS tidak bisa mengaturnya. Tapi dia berhenti berbicara menatap gadis muda itu dan mempertimbangkan hipotesis baru untuk situasi tersebut. Lalu si rambut merah yang sombong itu mendekati gadis berambut gelap, menunjuk jari padanya, dan bertanya,
Apakah gadis berambut gelap itu sangat miskin sehingga tidak mampu membeli bahkan sebuah ikat rambut sederhana? Semua orang di sekitar yang mengikuti situasi itu mulai menertawakan gadis berambut gelap itu, menyebutnya pengemis tak tahu malu. Semua orang kecuali teman sekelasnya terus menertawakan gadis itu dan mengejeknya karena menjadi murid kelas F. Sekali lagi gadis berambut gelap itu menjelaskan bahwa dia sudah memberitahu para gurunya tentang situasinya dan meminta si rambut merah untuk mengonfirmasinya. Si rambut merah sekarang bahkan lebih kesal. Setelah gadis itu mengulangi apa yang dia katakan, lalu maju ke arah gadis berambut gelap mengklaim bahwa jika dia sudah masuk ke sekolah itu, dia harus mengikuti aturan dan dia sendiri yang akan mengikat rambut gelap Lin. Tiba-tiba seseorang berteriak agar mereka berhenti dan meraih tangan si rambut merah saat dia maju dengan cepat ke arah gadis berambut gelap yang ketakutan. Si rambut merah menarik lengannya untuk melepaskan diri dari tangan yang menahannya dan bertanya siapa itu. Menyuruh mereka untuk tidak ikut campur. Dia tampak terkejut ketika melihat ke depan dengan ekspresi marah. Si dia yang berambut coklat melangkah ke depan Lin, menyuruh si rambut merah untuk berhenti dan tidak menyalahgunakan posisinya. Untuk menyelesaikan masalah pribadi, dengan bingung si rambut merah bertanya mengapa si rambut coklat membela gadis itu. Dan apa hubungannya dengan gadis berambut gelap itu? Mendengar pertanyaan itu, si rambut coklat teringat kejadian sebelumnya. Ketika dia sedang kesal di tengah hujan, dan Weixia datang menolongnya, membantunya, dan mengantarnya pulang. Dengan tatapan berwibawa dan percaya diri, si rambut coklat menyatakan bahwa gadis berambut gelap di belakangnya adalah temannya. Ini membuat si rambut merah membalikkan badan meninggalkan mereka berdua sambil mempertanyakan apa yang begitu istimewa dari murid kelas F itu. Menimbulkan komentar dari semua orang di sekitar. Namun gadis muda itu hanya bisa fokus pada si rambut coklat di depannya yang telah memanggilnya teman. Si rambut coklat menoleh ke gadis itu dan mengumumkan bahwa dia bersamanya 3 anak laki-laki sedang menyaksikan adegan itu. Ketika salah satu dari mereka berkomentar bahwa temannya Zhao punya selera yang bagus soal perempuan, sementara 1 dari 2 lainnya berkomentar bahwa Weixia juga istimewa. Mereka bertiga menatap kedua gadis di depan mereka, yang sedang berbicara satu sama lain dengan penuh perhatian. Dan dengan tatapan jahat, si brengsek pirang terkutuk itu berkata bahwa mudah untuk menaklukkan para gadis. Karena kau hanya perlu memberi mereka sesuatu yang mahal, lalu tanpa perlu. Si pirang itu mengomentari kaki siswi pindahan itu. Mengatakan kaki itu putih dan jenjang. Dan kelihatannya enak untuk disentuh. Tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram bahu si pirang dengan erat. Dan memanggil namanya dengan tatapan mengancam. Shang berkata dia punya sesuatu untuk dibicarakan dengan si pirang, dan bertanya apakah mereka bisa bicara di tempat lain. Kemudian desas-desus menyebar di seluruh sekolah. Keesokan harinya, orang-orang membicarakan tentang dugaan perkelahian antara si pirang dan Ban. Karena komentar tidak menyenangkan yang dibuat Zheng tentang si Jia, teman Ban mendengar desas-desus itu dan dengan cepat berlari ke ruang kelas temannya. Dengan mata penuh harap, dia sampai di meja. Pria itu memanggilnya Tuan Ban, menarik perhatiannya serta gadis di belakangnya yang berbisik. Anak laki-laki itu bertanya apakah benar dia berkelahi dengan si pirang bodoh itu karena si Jia pria muda itu, yang memiliki tato lili, hanya menatapnya dengan marah karena menanyakan hal itu sambil membuka botol hijau. Dengan gugup dia menyerah dan berkata dia tidak akan bertanya lagi tentang apa yang terjadi kemarin. Anak laki-laki itu mendekat untuk melihat kertas di mejanya dan melihat bahwa dia mendapat nilai 98% pada ujian itu. Ini menarik perhatian Lin yang duduk di belakang mereka. Ketika dia mendengar berapa nilai yang didapat pemuda itu di ujian, gadis itu menatap dengan rasa ingin tahu, sementara teman Ban dengan penuh semangat memintanya untuk membagikan rahasianya mendapatkan nilai setinggi itu. Lalu pemuda itu hanya melemparkan sekotak susu ke tangan pria yang lebih pendek itu, mengklaim bahwa dia harus minum banyak susu. Hal itu membuat temannya stres yang menyuruhnya untuk tidak berbicara terlalu serius tentang sesuatu yang begitu dangkal. Memancing senyum hangat dalam diam dari gadis berambut gelap di belakang mereka yang menganggap situasi di antara keduanya di depannya itu lucu. Dia segera berhenti tersenyum dan mencatat dalam hati bahwa ujian di sekolah itu memang sangat sulit, dan jika pemuda itu mendapat nilai setinggi itu, dia benar-benar cerdas. Dan dia harus bekerja keras untuk mengejarnya. Pemuda itu menambahkan cairan bening dari botol hijau, yang dari tadi coba dibukanya ke dalam gelas yang sedang dipegangnya. Lalu temannya yang penasaran bertanya, apakah dia membeli soda untuk ditambahkan ke minuman itu, tetapi pemuda itu lebih suka minuman asin. Sambil tersenyum pria itu memandang pemuda di sampingnya yang hendak meminum campurannya dan berkomentar bahwa akhir-akhir ini dia mulai menyukai minuman manis. Hal ini membuat gadis di belakangnya tanpa sengaja mencoret perhitungan fisika yang sedang dikerjakannya. Mendengar ini gadis muda itu tersipu malu, berhenti menulis, dan kehilangan konsentrasinya. Para siswa sedang berjalan di koridor sekolah saat istirahat. Sementara Lin dan Liu sedang berbicara, gadis berambut gelap itu kemudian bertanya, apakah Dewan Siswa akan mengganggu si gadis berambut coklat, yang dengan cepat menjawab bahwa dia tidak perlu khawatir tentang itu. Karena Dewan Siswa tidak akan berani. Si rambut coklat kemudian bertanya dengan penasaran di mana gadis berambut panjang hitam itu mendapatkan lencana identitasnya.
Sambil memperhatikan lencananya, gadis berambut gelap itu berkomentar bahwa dia tidak bisa menemukan lencana identitasnya dimanapun, dan bahwa Ban yang memberikannya lencana itu. Tetapi dia tidak tahu bagaimana Ban mendapatkannya. Kemudian si gadis muda berambut coklat mengatakan bahwa cowok itu sangat baik, karena sudah memulai di dunia bisnis sejak dini untuk sukses secara finansial dan juga bertanggung jawab membuat lambang seragam sekolah. Dengan takjub, si gadis muda berambut coklat menambahkan bahwa keluarga cowok itu sangat kaya raya. Dan karena alasan itu dia mungkin tidak bertindak seperti itu demi uang. Sambil tersenyum, gadis berambut gelap itu memperhatikan bahwa semakin cowok itu mengejutkan si rambut coklat, semakin terpesona pula dia padanya. Dan akibatnya gadis berambut gelap itu mengetahui bahwa cowok itu melakukan apa yang dilakukannya kemarin untuk melindungi si rambut coklat. Dengan gugup, gadis muda itu meminta temannya untuk tidak mengatakan hal-hal seperti itu. Tetapi si rambut coklat tersipu malu saat dia mengakui bahwa dia sudah lama menyukai Shang. Gadis muda itu mulai berbicara tentang betapa berbedanya cowok itu, yang sangat bersemangat tentang astrofisika, dan pernah bertekad untuk menemukan bintang tertentu. Menghabiskan 2 bulan di observatorium di barat laut untuk mengamati bintang-bintang. Dia menambahkan bahwa dia juga suka menyelam. Dan karena situasi keuangannya yang baik, dia telah mengunjungi berbagai lokasi surgawi melihat segala jenis keindahan alam bawah laut. Dengan kepala tertunduk, gadis muda itu mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa-apa tentang koordinat geografis dan bintang-bintang. Dan jika dia mencoba menyelam, dia mungkin akan tenggelam di laut. Dia meratapi bahwa terkadang dia merasa dia tidak akan pernah bisa mengimbangi hal-hal yang dilakukan cowok itu. Gadis cantik berambut gelap itu meraih tangan si gadis muda berambut coklat dan berkata dia tidak pandai menghibur orang, tetapi memintanya untuk tidak terlalu berusaha keras demi pria itu. Gadis muda itu memanggil si cantik berambut gelap itu dengan nama panggilan yang lucu dan memegang tangan temannya, memintanya untuk membantunya memenangkan hati pria itu. 2 hari kemudian, gadis berambut gelap dan gadis yang rabun dekat itu sedang meninggalkan ruang kelas mereka. Saat gadis berambut pendek itu berkomentar betapa beruntungnya gadis yang lain karena menemukan lencana identitasnya, dan agar Sigia turun tangan membantu Dewan karena akan sangat sulit bagi gadis berambut gelap itu untuk menangani situasi sebagai murid kelas F. Gadis berambut gelap itu kemudian menjelaskan bahwa dia tidak menemukan lencana identitasnya dan bahwa faktanya Ban yang memberikannya. Gadis berkacamata itu lalu menyebutkan bahwa Ban berhasil meyakinkan direktur agar dia yang bertanggung jawab atas pembuatan seragam saat seseorang tiba-tiba memanggil Weixia. Seorang gadis berambut pink berkata bahwa akhir pekan itu adalah ulang tahun Shangguan, dan gadis berambut gelap itu diundang ke acara tersebut karena tidak tertarik. Gadis cantik berambut gelap itu meminta maaf, mengatakan dia punya janji akhir pekan itu dengan ekspresi curiga. Gadis berambut pink itu berkata dia sudah melakukan tugasnya dengan mengundangnya. Si gadis muda, gadis berambut gelap itu menjelaskan kepada gadis berkacamata bahwa orang tuanya punya kios buah dan dia harus membantu mereka. Dia menyarankan agar gadis berambut gelap itu pergi ke pesta karena tidak baik memusuhi Shangguan yang belum pernah mengundang murid kelas F sebelumnya. Dengan curiga, gadis muda itu mengingatkan si gadis berkacamata bahwa orang yang bertanggung jawab atas seragam adalah Cheng, dan kemudian bertanya apakah ide untuk membedakan murid kelas F dari kelas A dengan dasi kupu-kupu mereka adalah idenya. Gadis itu kemudian menjelaskan tapi dia tidak tahu. Tapi hanya satu murid kelas F yang menolak ide itu dan ditolak oleh salah satu pemimpin kelas A karena itu adalah tradisi. Tak lama kemudian dia menyadari bahwa kelas akan segera dimulai. Di dalam kelas, guru melanjutkan penjelasannya ketika si rambut coklat menarik perhatian gadis berambut gelap itu, memintanya untuk memeriksa ponselnya diam-diam. Gadis itu mengambil ponselnya untuk melihat apa yang diinginkan si rambut coklat. Ada pesan darinya yang mengingatkan tentang pesta itu, dan mengatakan bahwa Shang akan ada di sana. Dengan termenung, gadis muda itu melihat pesan-pesan itu dan mulai menulis untuk temannya, mengatakan bahwa dia sudah menolak. Namun, dia teringat percakapan mereka sebelumnya, dan menghapus pesannya yang mengatakan dia menolak. Akhirnya dia menulis bahwa dia akan membantunya agar mereka bisa pergi ke pesta bersama. Tiba-tiba anak laki-laki di depannya melempar sebuah buku catatan ke meja Weixia. Si gadis berambut gelap membolak-balik halaman buku catatan oranye kecil itu, menemukan sebuah catatan dari anak laki-laki itu yang berterima kasih atas uangnya, tapi menyatakan bahwa dia tidak menerima uang tunai. Dia telah menulis nomor tertentu di bawah pesan itu, dan bersama catatan itu ada lembaran uang yang telah dia berikan. Gadis muda itu hanya menatap ke depan dengan sedikit bingung, dan melihat rambut ikal coklat anak laki-laki itu saat dia menyandarkan kepalanya di kepalan tangannya, sambil menatap ke depan. Gadis berambut gelap itu memegang kertas di satu tangan sambil mengetik dengan serius di ponselnya.
Dia mencari nama anak laki-laki di depannya di ponselnya dan bertanya-tanya apakah nama keluarganya Ban. Hanyalah itu, atau berasal dari kata forbidden dalam bahasa Inggris. Pemuda itu sedang memainkan ponselnya ketika gadis berambut gelap di belakangnya menatapnya lagi. Di kegelapan malam, sebuah ponsel memberitahunya tentang permintaan pertemanan yang diterima dan izin yang diberikan untuk mengirim pesan. Gadis muda itu sedang duduk di tempat tidurnya sambil memainkan ponselnya. Melihat transfer sebesar 12 yuan yang telah dia kirim ke Ban, yang belum juga diterima. Dengan termenung, gadis muda itu menatap ponselnya dengan canggung. Dalam hati bertanya-tanya kenapa anak laki-laki itu belum menerimanya padahal dia sudah mentransfernya sore tadi lalu dengan tidak sabar. Gadis muda itu berbaring di bantal merah mudanya dan menutupi dirinya dengan selimut merah mudanya siap untuk tidur ketika ponsel abu-abunya bergetar. Menandakan adanya notifikasi baru dia dengan cepat bergerak untuk mengambil ponselnya dan memeriksa notifikasi tersebut. Tapi itu hanyalah teman berambut coklatnya yang bertanya mana dari 3 pakaian yang dia kirim yang harus dikenakan ke pesta. Keesokan harinya dengan kecewa gadis muda itu menyadari itu hanya temannya dan menjawab bahwa pakaian tertentu lebih cocok untuknya. Saat sedang mengetik tiba-tiba dia menerima pesan dari Ban yang mengatakan dia tidak menerima transfernya anak laki-laki itu telah mengirimkan lokasi yang detail. Dan memintanya untuk tidak tersesat di jalan keesokan harinya gadis itu melihat pesan itu dan dengan cepat bersembunyi di bawah selimutnya. Karena malu meskipun dia hanya berbicara dengannya melalui telepon dengan malu dan penuh pikiran. Gadis muda itu menatap apapun yang ada di depannya bertanya-tanya, bagaimana dia tahu dia akan pergi ke pesta dan mengapa dia tidak menerima transfernya. Tapi kemudian dia dengan cepat menegaskan bahwa dia tidak ingin tahu jadi keesokan siangnya. Gadis berambut gelap itu berada di sebuah halte bus kecil sambil mengutak-atik ponselnya untuk memberitahu si Jia bahwa dia sudah berada di kaki gunung. Mengenakan celana jeans dan blus krem gadis berambut gelap itu sedang mengetik di ponselnya untuk temannya. Mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana menuju ke lokasi itu karena dia buta arah dan bertanya apakah temannya bisa menjemputnya. Namun akibatnya matahari terbenam dan hari menjadi gelap saat dia duduk di bangku halte bus. Gadis muda itu menelepon seorang teman dan bertanya, apakah dia sudah melihat pesannya sementara gadis di seberang telepon bertanya, apakah gadis berambut gelap itu sudah ada di pesta tetapi si rambut coklat tidak bisa mendengar apa-apa karena kebisingan dari pesta. Dan teman-temannya menyuruhnya untuk meletakkan teleponnya dia hanya memberitahu temannya di halte bus bahwa dia tidak bisa menjemputnya. Karena dia sibuk setelah mengakhiri panggilan gadis berambut gelap itu berpikir akan lebih baik untuk pulang, daripada berkeliaran karena dia bisa tersesat ketika tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Dan gadis dengan tanda kupu-kupu itu terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba jendela penumpang belakang perlahan-lahan turun. Memperlihatkan seorang pria berhoodie hitam dan menyandarkan lengannya di tempat jendela yang tadinya tertutup lalu tersenyum. Sambil bertanya apakah gadis muda itu kebetulan tersesat mobil itu melaju di sepanjang jalan panjang yang terang benderang keduanya duduk di kursi penumpang belakang. Tanpa melakukan kontak mata atau berbasa-basi, kemudian pengemudi dengan tatapan penuh arti memperingatkan bosnya di kursi penumpang bahwa jalan gunung memiliki banyak tikungan dan dia harus berhati-hati pengemudi itu mencengkeram kemudi dengan kuat. Dan mulai memutarnya menyebabkan mobil berbelok dengan kecepatan tinggi, membuat penumpang berambut gelap itu tergelincir ke kanan. Sesekali menabrak pemuda di sampingnya dengan bingung gadis muda itu menatap dada orang di depannya. Tempat tangannya mendarat, kemudian dia menatap wajah anak laki-laki itu sambil tersipu malu karena situasi tersebut. Keduanya yang masih sangat dekat melihat luka di jari telunjuk anak laki-laki itu yang disebabkan oleh kaktus. Yang dibawa oleh gadis berambut gelap itu tak lama kemudian gadis berambut gelap itu menjauh dan meminta maaf karena telah melukainya. Sambil mengobrak-abrik tasnya dia memberinya plester luka berwarna merah muda dan memintanya untuk menggunakannya pemuda itu mengambil plester itu di bagian ujungnya dan membawanya ke mulut untuk membukanya dengan gigi sambil memperbaiki plester merah muda di jarinya. Pesta itu karena dia melihat fotonya di sana bersama teman sekelas lainnya anak laki-laki itu menatap gadis di sampingnya. Dengan mata abu-abunya yang santai dan tangan di sakunya dia berkata bahwa dia pergi keluar untuk membeli beberapa barang. Untuk membantu kakaknya, Shangren dia menambahkan kalau dia juga sedang memeriksa apakah ada yang tersesat. Dan setelah mendengar itu, gadis berambut gelap itu merasa malu dan tersipu karena tahu siapa orang yang dimaksud. Mobil hitam itu terlihat seperti kumbang kecil dibandingkan dengan rumah besar tempatnya parkir. Bagasinya terbuka ketika pemuda itu meminta untuk membawakan kotak-kotak untuk sopirnya karena pria itu sudah tua dan punggungnya sakit. Gadis berambut gelap yang baik hati itu menawarkan bantuan juga, tetapi sopir tua itu bersikeras kalau dia baik-baik saja dan tidak butuh bantuan. Gadis itu terpesona oleh balon-balon warna-warni yang melayang di udara yang hanya dipegang seutas tali yang diminta tuan muda untuk dibawanya. Dia mengaguminya saat pemuda itu meyakinkannya bahwa dia akan membawa barang-barang itu dan gadis itu tidak perlu membawa apa-apa. Karena penasaran pemuda itu menoleh ke belakang dan bertanya apakah kaktus yang menusuknya tadi adalah hadiah ulang tahun dari gadis itu untuk Shangren.
Dengan sedih gadis muda itu berpikir dalam hati kalau kaktus itu sangat istimewa baginya dan dia tidak punya uang untuk membeli sesuatu yang lebih baik. Dia bertanya-tanya. Apakah pemuda itu bertanya karena menganggap hadiahnya biasa-biasa saja tetapi pemuda itu malah bergerak mendekati si gadis berambut gelap. Hal itu membuatnya tersipu. Tiba-tiba pemuda itu mengambil kaktus dari tangannya membuat gadis itu kaget dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Pemuda itu mengangkat kaktus itu sedikit dan nyeletuk kalau kaktus itu menusuk jarinya tadi karena ingin ikut dengannya. Karena bingung gadis itu terkejut ketika pemuda itu melemparkan sebuah kado ungu ke arahnya lalu berbalik memunggunginya. Dan menyuruh gadis berambut gelap itu untuk memberikan kado itu kepada yang berulang tahun namun gadis itu protes. Dia bilang kalau sudah merawat kaktus itu sejak lama. Dan jika pemuda itu mau memberi hadiah seperti itu, dia harusnya merawat sendiri tanamannya. Tetapi gadis muda itu terkejut ketika pemuda itu menyebutkan bahwa gadis yang berulang tahun itu alergi terhadap kaktus. Karena tidak mengerti, gadis muda itu mengira pemuda itu telah meremehkan hadiahnya dan bertanya-tanya apakah dia salah paham. Pemuda yang berjalan di depannya itu tiba-tiba berhenti dan sedikit berbalik untuk bertanya apakah gadis itu mau pergi ke pesta bersamanya. Gadis itu pun dengan cepat mengiyakan. Di pesta ada berbagai komentar yang menanyakan di mana Ben berada. Karena gadis yang berulang tahun sudah tiba. Saat pintu terbuka, sepasang sepatu kets putih, muncul Ben membuka pintu diikuti oleh Wuxia tepat di belakangnya. Fakta bahwa mereka berdua datang bersama memicu berbagai komentar yang menuduhnya sebagai gadis yang hanya tertarik pada status. Si gadis berambut coklat dengan cepat menghampiri untuk berbicara dengan gadis berambut gelap yang baru saja tiba. Sambil meminta maaf karena baru melihat pesannya, si gadis berambut coklat tersenyum dan berterima kasih kepada pemuda yang melewatinya. Dan kini berdiri memunggunginya. Pemuda itu hanya tersenyum senang dan santai lalu berjalan menghampiri kepala pelayannya dan menyerahkan kotak yang dibawanya sambil diawasi oleh kedua temannya. Gadis itu menatap pemuda itu dengan cemas, tetapi temannya meyakinkannya mengatakan untuk tidak khawatir tentang reaksinya ketika gadis berambut merah yang berulang tahun muncul. Gadis muda itu menyerahkan hadiah ulang tahunnya. Namun si rambut merah yang tidak sadar itu mengira dia hanya mengundang si gadis berambut gelap. Karena dia adalah teman si dia, dan mengira hadiahnya akan murahan dan norak tapi saat dia membukanya. Dia terkejut karena menemukan barang yang benar-benar dia inginkan dan bertanya bagaimana gadis itu tahu dan di mana dia menemukannya. Para tamu lain di pesta itu, yang sebelumnya menjelek-jelekannya, mulai berkomentar sambil tersenyum. Si rambut merah mengundang kedua teman itu untuk masuk dan makan sesuatu, namun gadis berambut gelap itu hanya memperhatikan Ben. Di seberang ruangan yang sedang tersenyum dan mengobrol akrab dengan teman-temannya, dia berpikir bahwa selain waspada dan berhati-hati, ada cara lain untuk menangani orang-orang di lingkaran itu. Saat dia membuka sebuah permen dari bungkusan merah, anak laki-laki itu perlahan membawa permen merah itu ke mulutnya dan memasukkannya ke dalam mulut sambil tersenyum penuh arti saat dia mempertimbangkan bahwa gadis berambut gelap panjang yang dia temani di malam hari masih sama seperti sebelumnya, dan itu seharusnya sudah cukup ruangan yang besar dan luas itu, yang canggih sekaligus rustik, dipenuhi oleh orang-orang dan balon yang melayang di langit-langit. Dalam sekelompok teman yang di dalamnya ada Ban, seorang anak laki-laki pirang, berkomentar betapa cantiknya seorang gadis yang duduk di sofa itu. Si pirang bertanya, siapa gadis cantik berambut hitam panjang yang duduk di sofa itu sambil mengatakan kalau dia datang lebih awal. Bersama anak laki-laki berambut gelap itu, Wuxia sedang duduk di salah satu sofa mahal yang harganya mungkin jutaan. Saat dia asyik menyusun puzzle berukuran sedang, si pirang dengan nada jahil mengatakan bahwa gadis itu pasti kesepian duduk di sana dan menyarankan agar mereka mengajaknya bergabung karena dia tidak peduli dengan kita para siswa. Jadi mereka juga tidak perlu peduli, tapi anak laki-laki yang tadinya mendengarkan dalam diam sekarang menunjukkan ekspresi mengancam. Sambil bertanya apakah anak laki-laki di belakangnya sedang cari masalah, si pirang menatap Ban bingung dengan reaksinya. Dan akhirnya mengalah sambil tersenyum saat dia berkata bahwa gadis itu miliknya dan mereka tidak jadi mengundangnya. Si rambut coklat mendengar seluruh percakapan itu dari sudut ruangan, merasa tidak nyaman dan mengeluh dalam hati bahwa dia hanya ingin membawakan jus untuk Ban, tapi malah mendengar semua yang dikatakan anak-anak laki itu. Membuat si rambut coklat bertanya-tanya mengapa anak laki-laki yang disukainya begitu peduli pada temannya dan bukan padanya. Gadis berambut gelap itu sedang fokus pada puzzle ketika tiba-tiba seseorang memanggil namanya. Si dia duduk di sebelah temannya untuk memberinya jus jeruk sambil mengatakan bahwa dia akan mulai memberi Ban susu setiap hari kalau begitu. Dia menyebutkan merek susu yang disukai anak laki-laki itu, membuat temannya menatapnya dengan getir dan langsung bertanya dengan putus asa. Bagaimana dia bisa tahu hal itu? Karena tidak mengerti, si dia pun menjelaskan bahwa semua orang di sekolah tahu kalau anak laki-laki kaya itu minum susu, dan selain itu, gadis itu kan duduk di belakangnya setiap hari di kelas. Sambil tersenyum, si dia setuju sambil berpikir dia mungkin sudah berpikir berlebihan. Tapi sesuatu menarik perhatian mereka berdua saat mereka menoleh untuk melihat apa itu. Seorang gadis sedang memegang kotak kecil sambil dikelilingi oleh anak laki-laki, memohon pada salah satu dari mereka untuk tidak melakukan apa yang akan dia lakukan. Si pirang yang sombong itu bertanya,
Kenapa gadis itu menyembunyikan kue keringnya mengatakan mereka juga mau dan mengulurkan tangan untuk merebut kotak itu darinya. Gadis muda itu gemetar ketakutan sambil memeluk erat kotak kuenya dan menunduk tapi tiba-tiba. Salah satu cowok di belakangnya menendang, punggungnya menyuruhnya menjawab si pirang karena dia menanyakan sesuatu. Gadis itu jatuh di kaki si pirang yang mengeluh karena gadis itu hampir menimpanya. Gadis berambut biru itu pun gemetar di lantai. Saat para cowok itu mengejek dan mengganggunya, tiba-tiba gadis berambut gelap itu muncul di ujung koridor. Dan ngeri melihat pemandangan itu. Dengan marah dia berjalan ke arah mereka menganggap para cowok itu berandal munafik dan bodoh. Dan idot tapi tiba-tiba sebuah tangan pucat dengan plester merah muda di ibu jarinya meraih tangan gadis yang sedang marah itu, yang sedang berjalan menuju keributan itu dan menariknya ke arah lain lalu mendorongnya ke dinding. Sambil masih memegang tangannya dengan marah. Gadis itu bertanya, memangnya dia siapa berani melakukan itu? Sebelum akhirnya sadar siapa yang ada di hadapannya. Ben melepaskan tangannya dan berkata kalau itu adalah dia sambil memegang rokok di tangannya yang lain. Lalu mereka berdua menoleh ke belakang dan Ben memintanya untuk tenang dan menunggu sebentar. Para cowok payah itu terus mengganggu si gadis, yang tetap terduduk di lantai sementara si pirang sombong itu bilang kuenya tidak enak dan bertanya. Beraninya dia membawa kue seperti itu ke tempat ini. Sebuah sepatu kets putih menginjak remah-remah di lantai dengan keras. Si berandal pirang itu berjongkok di dekat gadis itu menusukkan jarinya ke dahi si gadis sebagai bentuk penghinaan. Dan bertanya apakah sisiknya sampai jatuh ke dalam kue saat dia membuatnya. Yang lainnya tertawa mendengar betapa menjijikkannya komentar si pirang itu sementara si gadis tetap berlutut di lantai tak bisa bereaksi merasa terhina. Wuxia hanya bisa melihat sementara pemuda itu menahan lengannya agar tidak ikut campur. Dengan jijik gadis itu bertanya apa dia tidak sadar kalau cewek itu sedang dirundung oleh para berandal sombong itu. Dia bilang kalau ikut campur hanya akan membuat para perundung itu makin marah dan gadis itu pun bertanya. Memangnya kenapa kalau mereka marah? Dengan tidak sabar gadis berambut gelap itu minta dilepaskan katanya dia sudah tidak tahan lagi melihatnya. Tapi dia menahannya memanggil nama lengkapnya. Tiba-tiba pemuda itu melepas plester merah muda dari jari telunjuknya. Plester yang dia pasang tadi malam karena gadis berambut gelap di hadapannya. Sambil menunjukkan jarinya dia dengan polosnya berkata, ada duri yang tidak bisa dia cabut. Gadis itu mencoba membantah tapi dia hanya menatap matanya. Sambil terus menunjukkan jarinya dan berkata kalau gadis itu mau membantunya dia akan melepaskannya. Gadis itu menatap jari dengan luka goresan merah kecil, ekspresinya campur aduk antara berpikir dan marah. Dia lalu mengambil tangan Ben dan memintanya menepati janji. Saat gadis itu mencabut durinya, Ben menjelaskan tapi dalam situasi seperti ini. Semakin ada yang mencoba menolong para cowok itu, akan semakin merundung si gadis. Dia meyakinkannya bahwa seseorang akan turun tangan. Dan karena itulah dia memintanya untuk tidak ikut campur. Gadis berambut gelap itu hanya menatap jari yang terluka tampak berpikir tapi tetap dengan ekspresi marah. Dia lalu bertanya apakah yang dikatakannya itu benar. Setelah melepaskan tangan, Ben dia bertanya apa bedanya antara seseorang yang hanya melihat tanpa melakukan apa-apa dengan orang yang sedang merundung. Tiba-tiba seseorang meneriakkan sebuah nama. Membuat perhatian gadis berambut gelap itu kembali ke situasi di hadapannya. Dia melihat gadis berambut merah yang sedang berulang tahun. Maju untuk melindungi gadis itu sambil berkata kalau dia memanggil temannya untuk menolong dan bertanya kenapa mereka merundungnya. Dari kejauhan gadis berambut gelap itu menghela napas lega berpikir bahwa dengan adanya syangguan gadis itu akan aman dan dia bertanya-tanya. Apakah kedatangan gadis itu yang tepat waktu adalah sebuah kebetulan? Gadis muda itu hendak pergi ketika lengannya dicengkeram oleh anak laki-laki di belakangnya. Yang memintanya untuk menunggu. Dia menariknya ke hadapannya dan berkomentar bahwa situasinya sudah diselesaikan. Meminta perhatiannya. Dia menjawab bahwa dia sudah mencabut duri dari jarinya lalu anak laki-laki itu menunjuk ke jarinya. Dan berkata bahwa gadis berambut gelap itu belum memasang perban di jarinya. Dengan tidak sabar gadis muda itu menghela napas dan memasang perban di jari telunjuk anak laki-laki itu. Gadis berambut gelap itu berbalik untuk pergi mengingatkannya bahwa dia sudah berjanji dia boleh pergi. Setelah dia selesai, jadi dia akan pergi sementara anak laki-laki itu hanya melihatnya berjalan pergi dengan termenung. Anak laki-laki itu berkata bahwa gadis berambut gelap itu benar. Tentang tidak adanya perbedaan antara dia dan anak laki-laki kejam yang merundung gadis itu. Hal ini membuat gadis berambut gelap itu menghentikan langkahnya. Tanpa berbalik untuk melihat anak laki-laki berambut gelap itu. Sambil termenung dia melihat jarinya yang terluka mengklaim bahwa karena ini, dia harus terbiasa dengan kunjungannya yang sering. Hal ini membuat gadis itu kehilangan kesabarannya dan berjalan pergi dengan marah. Sementara anak laki-laki itu bersandar di dinding di belakangnya. Sementara itu para perundung mengklaim itu hanya lelucon tetapi si rambut merah dengan tegas menjawab bahwa itu bukan lelucon. Dan mengusir mereka dari pesta. Dengan jahat si pirang melirik ke belakang dan memanggil gadis yang ada di lantai. Yang sisik ikan mengatakan dia beruntung kali ini tetapi lain kali dia akan melakukan sesuatu yang lebih menarik.
Lalu sebuah tangan mengulur untuk mengambil remah-remah dari kue yang jatuh. Gadis dengan mata hijau yang indah itu mulai menangis dengan sedih. Saat dia memegang satu potong kue yang berserakan di lantai, tiba-tiba, seseorang mengulurkan tangan ke arah gadis di lantai menyuruhnya untuk tidak takut karena para perundung sudah pergi. Dengan berlinang, air mata gadis itu menatap orang di depannya. Gadis berambut gelap itu bertanya apakah dia bisa membantunya berdiri, sambil mengulurkan tangannya ke arah gadis itu untuk membantunya bangkit dari lantai. Langit malam yang gelap tertutup oleh awan gelap. Di atas rumah besar tempat pesta berlangsung. Gadis berambut gelap itu berjalan bersama gadis itu, menemaninya saat mereka meninggalkan area itu. Lalu anggota kelompok sekolah yang berambut merah diikuti oleh kepala pelayannya meminta mereka berdua untuk menunggu sebentar. Dengan berat hati gadis berambut merah itu meminta maaf atas apa yang telah terjadi, menjelaskan bahwa dialah yang telah mengundang para perundung itu ke pesta dan tidak menyangka akan terjadi kekejaman seperti itu. Dia menawarkan gadis itu sebuah tas berisi sesuatu di dalamnya, sebagai cara meminta maaf. Dengan baik hati, Weixia menerima hadiah itu dan berterima kasih padanya, sementara gadis di sampingnya tampak terganggu dan sangat sedih. Dan gadis berambut merah itu berkomentar bahwa tidak aman untuk pulang pada jam segitu, lalu menawarkan sopirnya untuk mengantar mereka pulang. Lin menolak tawaran itu, mengatakan dia tidak ingin menjadi beban. Langit tetap berwarna biru yang sangat gelap, namun indah dan terang dengan bulan dan bintang yang bersinar di atas. Orang-orang sedang bermain kartu sambil membahas taruhan dan biaya sekolah ketika seorang pria menyebutkan bahwa dia telah mendaftarkan putrinya di sekolah elit untuk menghubungkannya dengan orang kaya. Para pria itu berjudi di sebuah gang gelap, tertawa dan membicarakan permainan mereka. Lalu sebuah mobil hitam berhenti di depan gang dan sopirnya mengumumkan bahwa dia hanya bisa mengantarnya sampai di situ, karena jalan di depan terlalu sempit untuk dilewati mobil. Di dalam mobil, gadis muda berambut gelap itu memberikan sebuah tas kepada gadis itu dan memberitahunya bahwa itu berisi obat yang diberikan Lai untuk lukanya, memintanya untuk mengoleskannya saat tiba di rumah. Sekali lagi, Lin mencoba membantu gadis itu, menunjukkan bahwa jalan di depan sangat gelap dan menawarkan untuk menemaninya. Tetapi gadis itu berterima kasih dan menolak tawaran itu, lalu ia pun turun dari mobil hitam itu. Dengan tas di tangannya, gadis berambut hitam di dalam mobil itu memperhatikannya. Dia kemudian berjalan menuju gang gelap, di mana beberapa pria berkumpul dengan sedih. Gadis dengan tanda kupu-kupu itu bertanya-tanya mengapa gadis yang satunya memperlakukannya seperti itu. Dan hanya bisa menyimpulkan itu karena dia adalah murid kelas F, tapi para murid dan S. Murid hanyalah alasan bagi orang-orang tertentu untuk menindas orang lain secara paksa dengan ekspresi marah. Gadis muda itu menegaskan bahwa sekarang karena dia adalah bagian dari sekolah X, dia tidak bisa hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Dia lalu teringat orang-orang membuat komentar jahat tentang apakah dia cacat dan bisa mendengar mereka. Karena ada sesuatu yang aneh dengan telinganya, seorang anak sedang berlutut di tanah memegangi telinga kirinya dengan satu tangan. Memohon yang lain untuk berhenti bicara, tiba-tiba seorang anak laki-laki berdiri di depannya menyatakan dia tidak akan membiarkan mereka menyakiti gadis di belakangnya. Para murid menyebutnya tukang ikut campur dan mulai memukulinya, melemparkannya ke tanah. Anak laki-laki itu menyuruh Weixia untuk cepat pergi dari sana. Dan yang bisa Weixia lakukan hanyalah memohon yang lain untuk tidak menyakiti anak laki-laki itu. Tiba-tiba Weixia terbangun kaget. Sambil berteriak, tidak, dia cepat-cepat duduk terengah-engah dan duduk di tempat tidurnya dengan tangan di dadanya. Dengan termenung, gadis itu menyentuh telinga kirinya sambil mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia telah bermimpi tentang masa lalu lagi. Gadis berambut hitam itu bersiap-siap ke sekolah, menyelesaikan dengan dasi kupu-kupu birunya dan menyesuaikannya di lehernya. Dia bercermin untuk memasang alat bantu dengar putihnya di telinga kirinya. Dia kemudian merapikan rambutnya yang panjang. Rambut hitamnya untuk menyembunyikan alat bantu dengar itu dari orang lain. Tiba-tiba bibi gadis berambut hitam itu muncul di belakangnya. Bertanya apakah dia tidak menderita sakit ma akhir-akhir ini, karena dia sudah membuatkan es teh. Dengan canggung, gadis muda itu menyebutkan bahwa mungkin bukan ide yang baik untuk meminum teh itu. Dengan kesal, bibi gadis itu tidak membiarkannya menolak teh tersebut, dan berkata bahwa jika dia sakit maag tidak ada yang lebih baik dari es teh. Si Gia membuat wajah jijik saat meminum es teh itu dan mengeluh rasanya sangat pahit. Dengan canggung, gadis muda itu bertanya apakah si gadis berambut coklat juga tidak suka rasanya, dan berkata bahwa lain kali dia akan meminta bibinya untuk memperbaiki resep es tehnya. Si gadis berambut coklat sedang duduk di meja gadis berambut hitam itu. Saat dia bertanya apakah temannya itu akan bergabung dengan sebuah klub, karena dia ingin temannya itu bergabung dengan klub basket bersamanya. Lalu gadis berambut coklat itu menyebutkan bahwa Ben akan ada di klub itu dan mengingatkan gadis berambut hitam itu tentang janjinya untuk membantunya dengan Ben, tetapi gadis berambut hitam itu baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia melihat sebuah buku di mejanya. Dan di salah satu halaman yang terbuka ada seorang wanita pirang berambut panjang sedang bermain selo tapi dengan bersemangat. Si dia muda tidak memperhatikan buku di meja temannya itu saat dia berdiri, dan berkata bahwa hanya duduk di kelas sambil membaca itu tidak baik dan mereka perlu lebih banyak berolahraga.
Gadis berambut coklat muda itu tidak mendengar temannya saat dia dengan bersemangat berkata bahwa sudah diputuskan dan mereka pasti akan bersenang-senang. Si gadis berambut coklat itu lalu berjalan ke meja anak laki-laki yang duduk di depan temannya dan meletakkan sekotak susu di mejanya. Mengklaim bahwa tugasnya hari itu telah selesai sambil menghela napas sedih gadis dengan tanda kupu-kupu itu menatap wanita cantik. Wanita berambut pirang di majalah di mejanya yang sedang memainkan selo besar dia kemudian menutup majalah berwarna coklat di mejanya. Saat gadis itu tetap duduk di kursinya sendirian di dalam kelas Ban dan temannya masuk ke ruangan itu. Dan teman Ban bertanya mengapa ada susu di meja anak laki-laki itu dengan bersemangat anak laki-laki itu berkomentar bahwa itu bahkan merek favorit Ban dan bertanya siapa yang begitu mengenalnya dengan cepat menyatakan bahwa itu pasti adalah seorang gadis yang memberinya susu itu dia kemudian hanya menatap gadis berambut gelap yang sedang fokus pada buku catatannya. Sambil duduk di belakang mejanya dengan sedih dan termenung pemuda itu mencatat dalam hati tetapi sejak pesta ulang tahun si rambut merah. Gadis berambut gelap itu telah menghindarinya dia kemudian menawarkan susu di mejanya kepada anak laki-laki di sebelahnya yang dengan cepat menolaknya. Mengatakan dia takut salah satu penggemar Ban mungkin akan membunuhnya karena mengambil susu Ban gadis berambut gelap itu, memperhatikan mereka berdua di depannya. Sambil berpikir bahwa dia pasti marah tentang apa yang dikatakannya terakhir kali tapi kemudian, dia menyimpulkan bahwa anak laki-laki itu punya banyak urusan dan mungkin sudah lupa sekarang dia kemudian menyandarkan kepalanya di atas lengannya. Menggunakannya sebagai bantal dengan ekspresi khawatir saat dia berpikir bahwa di klub basket dia tidak akan bisa menghindari berpapasan dengan Ban, dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukannya dalam situasi itu di gimnasium sekolah di area basket beberapa siswa sedang berkumpul. Ketika si dia bertanya apakah Ban datang ke klub basket Ning yang berkeringat sambil melempar bola basket, menjawab si gadis berambut coklat itu. Mengatakan bahwa setelah Ban tahu gadis itu akan ada di sana Ning menembakkan bolanya. Yang langsung masuk ke dalam ring basket, dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Ban memang tidak mau datang lagi. Sambil menyeka wajahnya dengan kaos hitam dan merah mudanya membuat si gadis berambut coklat kesal yang memanggilnya bodoh dan bertanya apakah anak laki-laki itu tidak tahu cara bicara yang benar. Sementara Lin mencoba menenangkan temannya, dan Ning tersenyum mengejek pada situasi itu, anak laki-laki itu bertanya apa bedanya siapa yang bermain. Karena bagaimanapun juga kemampuannya lebih baik dari Ban, tapi dia dengan cepat diinterupsi oleh temannya yang menyuruhnya berhenti memprovokasi si dia. Teman si gadis berambut coklat itu kemudian memberitahu bahwa Ban jarang datang ke klub basket hanya muncul beberapa kali setiap semester. Dan bahkan tidak ikut kegiatan kelompok membuat si dia kecewa dengan berita itu dengan putus asa dan kepala tertunduk. Si dia berjalan dengan kepala tertunduk mengatakan bahwa dia bergabung dengan klub basket untuk bisa lebih dekat dengan Ban. Tapi dia bahkan belum melihat batang hidungnya di klub tiba-tiba si gadis berambut coklat itu sepertinya mendapat ide mendadak dia kemudian berbalik untuk meraih lengan temannya yang memiliki tanda kupu-kupu yang berdiri di belakangnya dan bertanya apakah dia bisa mengantarkan surat untuk Ban untuknya. Dengan canggung gadis dengan tanda kupu-kupu itu tampak ragu dengan ide itu dan memanggil nama si gadis berambut coklat. Mengatakan dia tidak dekat dengannya membuat si gadis berambut coklat menjawab dengan sedih bertanya apakah itu benar lalu kembali bersemangat. Si dia berkata bahwa meskipun mereka tidak dekat gadis berambut gelap itu duduk di dekat anak laki-laki itu dan menyarankan agar gadis berambut gelap itu mengantarkan surat itu secara diam-diam saat dia membagikan tugas kelas gadis berambut gelap itu kemudian. Bertanya mengapa dia tidak memberikan surat itu sendiri kepada anak laki-laki itu dengan sedih si gadis muda berambut coklat itu mengakui bahwa dia takut ditolak dan berpikir ada baiknya temannya tidak menyukai siapapun. Yang disukainya sebesar rasa sukanya pada Ban jadi gadis berambut gelap itu tidak akan merasa cemas seperti dirinya. Kembali bersemangat gadis berambut coklat itu memegang tangan temannya dan meyakinkan bahwa ketika waktunya tepat, dia akan menunjukkan dirinya pada laki-laki itu dan mengaku bahwa dialah yang mengantarkan susu untuknya. Setiap hari gadis berambut coklat itu mengulurkan tangannya dengan sebuah surat merah muda mengatakan bahwa suratnya sudah siap. Dan dia tidak ingin ada yang tahu tentang itu dengan semangat gadis itu bertanya lagi pada temannya dan menjanjikannya es krim di akhir pekan. Dan akhirnya gadis berambut gelap itu setuju melakukannya untuk temannya matahari bersinar menembus jendela kelas. Menerangi ruangan saat Wexia bergerak di antara meja-meja membagikan tugas dengan setumpuk besar kertas di lengannya. Gadis itu berpikir untuk memanfaatkan fakta bahwa tidak ada orang lain di ruangan itu dan menyelipkan surat itu ke meja anak laki-laki berambut gelap itu. Dia diam-diam mengulurkan tangan untuk meletakkan surat merah muda itu di dalam buku anak laki-laki itu, tetapi tiba-tiba embusan angin yang kencang meniup halaman-halaman buku catatan itu dan menyebabkan surat itu terbang dari tangan si gadis berambut gelap. Membuatnya syok atas kejadian tak terduga, itu dia dengan cepat berbalik untuk melihat kemana surat itu pergi. Dan melihatnya tergeletak di lantai di tengah ruangan jadi dia berlari untuk mengambilnya begitu dia melihatnya. Tetapi sebelum dia bisa mengambil surat itu sebuah tangan meraihnya lebih dulu membuat gadis itu tertegun. Dia hanya menatap anak laki-laki di depannya yang sekarang sedang membaca informasi di surat itu untuk melihat kepada siapa surat itu ditujukan.
Dengan canggung Ben bertanya, apakah surat itu untuknya? Setelah membaca namanya di sana, gadis berambut gelap itu dengan cepat bergerak ke belakangnya. Saat dia mulai membuka surat itu dan mengeluarkannya dari amplop, tangan anak laki-laki itu dengan cepat meraih tangan gadis itu. Saat dia mencoba meninggalkan ruangan, mencegahnya untuk pergi dengan canggung gadis berambut gelap itu. Berbalik untuk menatap anak laki-laki di belakangnya yang sedang memegang tangannya dan bertanya apakah dia mengajaknya kencan. Dengan senyum cerah penuh semangat dia berkata bahwa semuanya sudah beres dan dia akan datang pada sore hari. Lusa dengan gugup gadis itu tampak terkejut, berpikir bahwa anak laki-laki itu telah salah paham. Dan ketika dia mencoba membantah untuk meluruskan kesalahpahaman itu, sekelompok anak laki-laki yang berisik masuk ke dalam ruangan. Berbicara tentang cuaca dan bagaimana ramalan cuaca tidak pernah tepat soal suhu, jadi gadis berambut gelap itu dengan cepat menjauh. Sebelum para siswa yang baru saja masuk menyadari keberadaannya di dalam ruangan, tanpa ketahuan gadis itu diam-diam meninggalkan ruangan. Dia berjalan di belakang anak-anak laki-laki itu. Dengan gugup dia berjalan sambil berpikir keras tetapi mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu tidak masalah. Karena yang terpenting adalah anak laki-laki itu akan datang ke pertemuan itu, matahari bersinar terang di langit. Ketika hari pertemuan akhirnya tiba, para siswa menunggu bus umum, sementara gadis berambut gelap itu berpikir bahwa karena Ben telah berjanji dia tidak akan melewatkan pertemuan kali ini, dengan canggung dia memainkan alat bantu dengarnya yang tersembunyi di balik rambut panjangnya sambil bertanya-tanya mengapa dia merasakan kegelisahan yang hebat dan tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Saat itulah bus yang menghalangi pandangannya bergerak menjauh dan ada sesuatu di depannya yang menarik perhatiannya. Ada dua orang di seberang jalan, dan gadis berambut panjang yang menatap mereka dari kejauhan di seberang jalan itu adalah si Gia, sambil memegang lengan ban dan mengobrol dengan gembira. Sementara dia teralihkan oleh ponselnya, gadis muda itu tampak terkejut dengan pemandangan itu, dan bahkan melepaskan tangannya dari telinganya. Kemudian gadis berambut coklat di seberang jalan itu menyadari temannya dan melambai. Memanggilnya, mengejutkan gadis itu dengan tindakan tiba-tiba dia pun membalikkan badan. Berpura-pura tidak mendengar panggilan temannya sambil berpikir dalam hati bahwa dia bertingkah seolah-olah sedang melakukan sesuatu yang salah. Dan pada saat itu dia takut ketahuan, dia hanya terus menatap gadis itu. Sementara gadis di sebelahnya bertanya-tanya, apakah dia tidak mendengarnya? Merasa sedih, gadis muda itu kembali berpikir dalam hati bahwa Ben telah salah paham dan mencengkeram tali ranselnya, berpikir bahwa dia hanya mengantarkan pesan. Gadis itu kemudian berhenti di tengah jalan ketika menyadari ponselnya mendapat notifikasi. Itu adalah pesan dari si gadis berambut coklat yang memberitahukan bahwa dia dan Ben akan pergi keluar di akhir pekan. Dan bahwa dia tidak bisa pergi makan es krim dengan temannya tetapi berjanji akan menebusnya. Gadis berambut gelap itu tampak lebih lega setelah membaca pesan di ponselnya. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam mobil hitam di mana si gadis berambut coklat banyak bicara. Terlihat sangat terhibur, sementara anak laki-laki itu hanya menatap lurus ke depan dengan serius, tidak ikut dalam percakapan. Gadis itu menghela napas lega dan sedikit ikut senang untuk temannya sambil mengetik di ponselnya. Mengatakan tidak apa-apa dan mendoakan mereka bersenang-senang. Hari telah berlalu, dan malam tiba. Gadis berambut gelap itu sedang menggunakan komputernya. Secara mental mengomentari dalam hati betapa lemahnya data di situs web tertentu dengan bagian gosip dan komentarnya. Menunjukkan 0 postingan baru, sementara bulan bersinar di luar jendelanya. Kemudian dia melihat situs tertentu dengan 0 berita. Dan bertanya-tanya apakah itu karena situsnya baru saja dibuat, tetapi ada hal lain yang menarik perhatian gadis berambut gelap itu. Temannya yang rabun jauh, Mo, telah mengiriminya pesan yang mengomentari bahwa sebuah forum gosip sekolah sedang dalam kekacauan. Dan mengiriminya tautan ke forum itu karena penasaran. Gadis dengan tanda kupu-kupu itu mengklik untuk melihat apa yang telah terjadi. Ada sebuah postingan oleh si Gia dengan foto Ban di kolam renang dengan komentar yang mengatakan itu adalah rumah Ban. Dan mendesak mereka berdua untuk segera jadian. Gadis itu memutar ponselnya ke mode lanskap dan mencoba memperbesar gambar itu. Dia membuka gambar itu melihat Ban di kolam renang dari dekat. Mo, si gadis rabun jauh itu berkomentar betapa tampannya Ban. Dan bahwa dia akhirnya berenang lagi karena dia mengira setelah kecelakaan tertentu dia tidak akan mau lagi. Gadis berambut gelap itu tampak gemetar saat nama Ban Shang dan kolam renang disebut saat dia teringat masa lalunya. Dan seseorang memanggil seorang anak laki-laki yang berlutut di tanah bersorak untuk Liang. Kemudian pada seseorang mencengkeram kerah baju Liang, menyuruhnya untuk bangun. Anak laki-laki yang mencengkeram kerahnya tersenyum sambil bertanya, apakah anak itu tidak suka pamer? Jadi kenapa dia dipukuli seperti banci begitu? Gadis berambut gelap itu tampak gugup melihat ingatan itu. Dan mulai mengetik pesan untuk temannya yang rabun jauh itu. Jadi gadis muda berambut gelap itu mempertanyakan apa yang dikatakan rekannya. Sedang komentari dan si rabun jauh itu berkata bukan apa-apa, dia pasti hanya salah ingat. Sebuah ruang kelas yang rapi dan elegan diterangi oleh cahaya alami yang masuk melalui jendela. Si rambut coklat mencoba bertingkah imut sambil mengeluh karena membuat kesalahan dan meminta maaf pada Weixia. Lalu si rambut coklat menyinggung akhir pekan dan berkata bahwa untuk menebus kesalahannya dia telah membelikan sebuah hadiah untuk temannya.
Itu adalah sebuah tas tangan yang baru-baru ini menjadi sangat populer dan si rambut coklat berkata, tas itu akan cocok dengan gaya si gadis berambut gelap. Gadis itu langsung menjawab bahwa itu adalah hadiah yang mahal dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa menerima hal seperti itu. Dengan sedih si rambut coklat mengatakan bahwa dia telah membeli 2 tas khusus agar mereka bisa memakainya bersama sebagai teman. Dan jika si gadis berambut gelap tidak memakai miliknya dia akan sendirian dan sedih katanya dengan manja. Gadis muda berambut gelap itu menatap temannya berterima kasih atas hadiahnya dan meyakinkannya bahwa dia akan memakainya dengan baik. Gadis muda itu sedang menulis di buku catatannya ketika si rambut coklat yang duduk di sebelahnya tampak sedang memikirkan sesuatu. Lalu dia berbisik di telinga gadis muda berambut gelap itu bahwa dia telah pergi ke rumah Ban pada akhir pekan. Dan hasilnya mereka menjadi lebih dekat. Karena gembira dan ikut senang untuk temannya si gadis berambut gelap pun berkomentar bahwa panah asmara akhirnya mengenai pria itu. Lalu si rambut coklat pun bertanya, apakah si gadis berambut gelap menertawakannya? Dia kemudian menatap gadis muda berambut gelap itu dengan tatapan mengancam. Dengan jari-jari berbentuk cakar kucing si rambut coklat kemudian mulai menggelitiki temannya yang mengaku sangat gelian. Tapi dia tidak mendapat ampun dari si rambut coklat. Dia berkata akan terus melakukannya sampai temannya berhenti menertawakannya. Si gadis berambut gelap berdiri dari kursinya dengan pulpen di tangan kanannya dan kedua lengannya sedikit terangkat. Sambil tersenyum dan berkata dia menyerah seraya menjauh dari temannya. Namun ada sepasang sepatu putih yang berdiri di belakang si gadis berambut gelap. Hal ini membuatnya langsung menabrak orang di belakangnya. Gadis itu berbalik dengan canggung sambil meminta maaf dan tanpa sengaja dia menggoreskan pulpen hitamnya ke kemeja putih Ban, yang berdiri di belakangnya dengan ekspresi serius. Hal ini membuat si gadis bertanda kupu-kupu itu syok dan membeku tanpa reaksi. Sekali lagi gadis itu dengan cepat menjauh dari pria itu sambil meminta maaf dengan agak malu. Si rambut coklat maju ke depan si gadis berambut gelap tersenyum dengan sangat karismatik saat dia menyapa pujaan hatinya dan mengucapkan selamat pagi. Dan meyakinkannya bahwa Weixia tidak sengaja melakukannya dan dia tidak boleh menyalahkannya. Si gadis berambut gelap kemudian hanya melirik gugup pada orang yang baru saja dicoretnya. Pria itu kemudian meminta si rambut coklat untuk ikut dengannya tetapi dia melakukannya tanpa ekspresi atau emosi, hanya memanggil gadis itu. Di dalam kelas si gadis berkacamata memanggil rekannya di sebelah kirinya Happy Mo. Berkomentar pada Weixia untuk melihat ke lorong dan melihat Ban dan si Jia berbicara di sana sambil mengatakan betapa serasinya mereka. Ini menarik perhatian si gadis berambut gelap dan dia dengan cepat melihat ke arah lorong dan dia bisa melihat keduanya berbicara dari kejauhan. Si rambut coklat terlihat sangat bersemangat dan tersipu malu dengan situasi itu sementara si pria tampak serius. Hanya menatap orang di depannya. Weixia tampak terkejut melihat pemandangan di hadapannya, dan dia menghela napas dengan ekspresi sedikit sedih. Tapi dengan senyum di bibirnya dia mengeluarkan sebuah earphone nirkabel putih dan tetap duduk di kursinya. Hanya menatap lurus ke depan lalu memastikan bahwa memang keduanya terlihat sangat serasi beberapa jam, kemudian di akhir kelas. Dia berjalan dengan serius sementara si gadis berambut coklat mengikutinya dengan sangat gembira, dan sepertinya sedang melayang di atas awan. Lalu saat mereka masuk 2 orang siswa berkomentar tentang betapa lamanya mereka sampai melewatkan 1 kelas penuh. Dan bertanya bagaimana percakapan pasangan itu berjalan membuat si gadis berambut coklat tersipu malu saat mendengarnya dengan heboh. Gadis berambut coklat itu meminta anak laki-laki itu untuk tidak bicara sembarangan sementara Bam sudah berada di dekat mejanya meninggalkan gadis itu di belakang. Gadis berambut gelap itu menatap pemuda di depannya dan berkomentar dalam hati. Betapa banyaknya rumor tentang mereka berdua, tapi Ben tidak pernah membicarakan situasinya membuat gadis itu penasaran. Bertanya-tanya apakah dia tidak peduli dengan pendapat orang lain, atau ada alasan lain, lalu kembali bersedih. Gadis berambut gelap itu menutupi telinganya dan bertanya-tanya mengapa dia memikirkannya padahal itu bukan urusannya sama sekali. Lalu teman Ben bertanya pada anak laki-laki itu, apa yang ada di bajunya dan siapa yang berani-beraninya menggambar hati di sana. Dia lalu melihat ke mejanya bertanya-tanya hati apa yang dimaksud gadis di belakangnya menyadari mungkin itu adalah saat dia tidak sengaja menabraknya dengan pulpen di tangannya menganggapnya lucu Ben berkomentar. Bahwa itu mungkin ulah kucing garong yang seksi hal ini membuat gadis di belakangnya stres lalu tiba-tiba. Sebuah tangan besar mengambil earphone kecil dari telinga gadis berambut gelap itu sementara anak laki-laki itu bertanya apa yang sedang dia dengarkan. Yang begitu menarik dan meminta untuk ikut mendengarkan sementara gadis berambut gelap itu hanya menatap tindakan anak laki-laki itu. Lalu memasang earphone lin di telinganya dan berkomentar betapa menakjubkannya earphone miliknya hanya untuk perlindungan. Lalu mempertanyakannya mengatakan bahwa menurutnya earphone itu tidak meredam suara, saat itulah gadis berambut gelap itu dengan cepat berdiri. Meminta anak laki-laki itu untuk mengembalikan earphone-nya, dan untuk memprovokasinya dia mengeluh bahwa tidak ada suara yang keluar dari earphone itu. Jadi mengapa dia begitu gugup sementara keduanya berbicara anak laki-laki di depan mereka sedang membaca. Dengan ekspresi sedikit kesal dia, lalu mengerucutkan bibirnya dengan tidak senang dalam hati berkata pada dirinya sendiri bahwa itu sangat berisik.
Langit berwarna biru yang indah menonjolkan warna hijau terbaik dari tanaman dan pepohonan di alam. Kedua teman itu mengenakan seragam olahraga mereka di luar sekolah sementara si gadis berambut coklat mengeluh tentang cuaca. Mengatakan bahwa mengadakan kelas olahraga di luar ruangan dalam cuaca seperti itu sangat tidak masuk akal. Sambil mengipasi dirinya dengan tangannya lalu dengan karismatik gadis muda berambut gelap itu menunjuk ke sisinya. Dan bertanya apakah si Jia mau menunggu di sana sementara dia membelikan es teh lemon untuk mereka berdua. Hal ini dengan cepat membuat si gadis berambut coklat yang kelelahan karena panas menjadi bersemangat. Gadis berambut gelap itu berjalan ke seorang penjual dan meminta 2 es teh lemon tidak butuh waktu lama, dan gadis muda itu sudah kembali dengan senyum lebar. Tapi dia tidak menyadari bahwa temannya sudah ditemani temannya sedang bertanya mengapa Ben sangat menyukai permen plum. Dan juga bertanya apakah permen itu seenak itu, yang hanya dijawabnya dengan ya tidak tampak begitu tertarik dengan topik itu. Gadis berambut coklat itu bertanya, apakah anak laki-laki itu mau pergi membeli karena memang begitu? Tapi dia tidak terlihat tertarik, namun saat dia melihat gadis berambut gelap itu, berdiri di sana di sebelah mereka sambil menatap mereka dia tersenyum jahil dan menerima tawaran si gadis berambut coklat. Meninggalkan gadis bertanda kupu-kupu itu dengan ekspresi marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Anak laki-laki itu berjalan di depan dengan senyum kemenangan dan di belakangnya si Jia memasang wajah menyesal dan membisikkan permintaan maaf. Mengatakan kalau Ban yang datang untuk bicara padanya lalu dia tersenyum, dan dengan gembira menunjuk anak laki-laki di depannya. Tanpa anak laki-laki itu melihat gerakannya gadis muda berambut gelap itu menatap curiga pada mereka berdua.